Well, hola people, konnichiwa. Bagikan bersama Salvian di channelnya Kudetek. Lagi-lagi ya, Poco bikin gempar pasar HP dengan menghadirkan Poco X7 Pro yang skor Antutunya tembus 1,6 juta berkat Dimensity 8400 Ultra. Kesan performance smartphone di HP-HP-nya Poco kayak udah mendarah daging gitu dah, atau malah udah jadi DNA, anjas. Tapi bre, saking konsistennya ngejaga performance setiap generasi, desain absurdnya mereka tuh kayak termaafkan gitu bre. Kalian inget nggak desainnya X5 Pro yang emboss Poconya segede prestasi MU? Atau kalian inget nggak desain X6 Pro yang kayak kompor 4 tungku itu? Rasanya kalau ngelihat desain X7 Pro yang sekarang itu berasa kayak ngelihat diri sendiri bre. Dulu tuh pas masih ABG labil pakaiannya norak biar show off. Nah makin kesini lihat dah pakaianku ya kan, makin simple kan. Ya kayak gitulah gambaran perjalanan desainnya Poco X series. Kalian demen nggak sama desain Poco X7 Pro yang saat ini? Atau malah demen Poco X series yang dulu? Coba dah komen sambil klik tombol subscribe ya. Kalau biasanya video pembahasan HP Poco kita awali dengan bahas performa, lain lagi sama Poco X7 Pro ini karena kita tahu sama tahu lah performanya Poco X7 Pro kenceng mampus. Jadi kita awali dengan membahas segi desainnya. Jujur, aku pribadi masih belum percaya sama pendewasaan desain dari Poco X7 Pro ini bre. Bahkan aku juga kaget pas acara launching kemarin. Kok hero color mereka yang kuning hitam itu nggak masuk ke Indo ya? Apakah Poco sadar kalau pasar sekarang lebih demen warna simple kayak gini? Dengan konfigurasi dua lensa yang bump kameranya nggak begitu menonjol. Rasanya emang lebih nyaman dipandang ketimbang desain 4 tungku di generasi sebelumnya bre. Terus finishing two-tone ini juga kasih kesan fresh tanpa harus ngejreng. BTW buat pasar Indo, selain warna hitam dan hijau ini, ada juga warna yang special edition hasil kolaborasi sama Marvel dengan karakter Iron Man. Buat fansnya Marvel, terutama fansnya Tony Stark, sikat langsung aja dah. Karena harganya juga nggak mahal kok, cuma nambah 500.000 tuh. Dari segi dimensi, jelas ya, ini sedikit lebih besar dan sedikit lebih berat, tapi tetap di bawah 200 gram bre. Tapi hal itu bukan tanpa alasan. Ini karena baterainya nambah 1000 mAh dari generasi sebelumnya yang bikin battery life-nya nambah sekitar 1,5 jam jadi hampir 14 jam berdasarkan pengujian World 3.0 battery life. Chargernya juga makin asoy. Dari yang sebelumnya 67 watt sekarang up to 90 watt hypercharge. Tapi kalian perlu set charging optionnya di top speed buat dapetin speed maksimal. Soalnya kalau pakai mode yang standar ngisi full ke 100% butuh waktu 56 menit. Sedangkan di mode top speed bisa penuh kurang dari 40 menit bre. Ngebut parah kayak rapat DPR bahas anggaran. Maksudnya di negara lain ya, kan negara kita nggak gitu. Improvement lain dari Poco X6 Pro ada di durabilitasnya. Poco X7 Pro udah punya IP68 bre. Gokil. Gara-gara persaingan pasar yang makin keras, brand tuh makin jor-joran yang efeknya ya pasar jadi bahagia. Kapan lagi coba HP midrange udah tahan air sampai 1,5 meter selama 30 menit. Tapi perlu diingat sekali lagi ya, celupinnya ke air tawar, bukan ke air laut. Spek layarnya sih masih sama ya. AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1,5K dan 120 Hz refresh rate. Udah paling mantep lah di harga segini. Improve paling berasa dari generasi sebelumnya ada di proteksi layar yang sekarang naik kelas ke Gorilla Glass 7i. Dan brightness-nya naik dari yang peaknya di 1800 nits naik jadi 3200 nits. Tapi perlu diperhatikan ya, brightness 3200 nits ini cuma didapetin di kondisi-kondisi tertentu. Mungkin di outdoor yang terik banget itu baru berasa. Dan satu hal lagi nih yang masih sama-sama aja, fitur always on display-nya pak. Lagi-lagi belum always, masih baik mentok di 10 detik gitu. Lagian kenapa dah ditulis fitur always on display kalau cuma 10 detik? Apa karena memang takut sempurna kah? Tapi dari semua improvement tadi, paling asoy ya improvement jeroannya. MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Di sini skor Antutunya tembus 1,6 juta. Bahkan udah ngalahin Snapdragon 8 Gen 2, Samsung Galaxy S23 Ultra. Dan 20% lebih kenceng dari 8300 Ultra di Poco X6 Pro. Skor multicore di Geekbench 6 juga udah lebih kenceng dari S23 Ultra. Dan bahkan selisih sama 8300 Ultra udah beda 40% bre. Ngeri ya. Tapi memang sih ya, skor single core-nya Dimensity masih kewalahan kalau buat ngelawan si Snapdragon. Kenapa multicore-nya bisa sekencang itu? Karena dari 8 core yang dipakai, semuanya pakai big core atau core yang besar alias performance core-nya si Cortex A725. Gak ada satupun yang small core alias yang efisiensi core. Ini berarti konfigurasi core-nya mirip sama Dimensity 9300 dan Dimensity 9400 yang merupakan SoC flagship-nya dari MediaTek bre. Sedangkan buat kemampuan GPU
GPU Mali G720MC7 berdasarkan 3D Markwell Live Extreme ternyata masih 11-12 lah sama GPU Adreno 740 di S23 Ultra. Tapi udah 63% lebih kencang dari GPU Mali G615MC6 di Poco X6 Pro. Gila sih ya, improvement segini kalau di dunia PC biasanya harus nunggu 2 tahun. Lah di HP nggak nyampe setahun udah improve sekencang ini bre. Gokil. Buat RAM dan storage-nya ini udah kelas flagship bre. Kapasitas RAM-nya 12GB pakai LPDDR5X. Ditambah storage-nya 512GB dengan interface UFS 4.0. Ini tuh setara storage-nya yang dipakai Galaxy S25 series loh, yang transfer speed-nya tembus 4200-an MB/s. Ini ngebutnya selevel sama SSD NVMe Gen 4 bre. Soal cooling sistemnya sih kalau dari penamaannya udah ganti ya. Di X6 Pro masih Liquid Cool teknologi 2.0. Di X7 Pro udah pakai Liquid Cool teknologi 4.0. Awalnya kita bingung nih ya, apa yang diimprove dah? Orang luas area vapor chambernya masih cuma di 5000 mm persegi ya. Ternyata di cooling system yang baru ini ada yang namanya Poco 3D Ice Cool yang cara kerjanya misahin aliran gas dan cairan bre. Teknologi baru ini diklaim punya konduktivitas thermal 3 kali lipat dari vapor chamber tradisional bre. Langsung aja dah kita lihat detail persuhuan di gaming test berikut. Tapi sebelum itu kita mau ngenalin utilitas game terbaru mereka di HyperOS 2 yaitu Wild Boost Optimization 3.0 yang fokusnya di poin stabilitas ya bre. Mulai dari kualitas gambar, FPS, brightness, performance optimal, dan efisiensi daya. Sebelum ke gaming test, lagi-lagi ya, kita mau ngasih tahu pengujian kita dilakukan di dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 25-26 derajat Celcius bre. Game pertama ada game sejuta umat yaitu Mobile Legends. Tentu kita bisa main pakai preset rata kanan. Rata-rata FPS-nya udah pasti aman di 117 FPS. Buat konsumsi baterainya main 1 jam nguras baterai 20%. Waduh, ini cukup power hungry ya ternyata. Dan buat suhu permukaannya, baik di sisi layar ataupun backdoor sama-sama di angka 39-40 derajat Celcius. Masih aman lah game ini mah. Game kedua ada PUBG Mobile. Di game ini kita tes sampai 3 kali buat ngelihat perbedaan performance-nya. Pertama di tes grafik smooth, frame rate-nya ultra ekstrim. Karena di Poco X7 Pro udah bisa main PUBG Mobile di 120 FPS bre. Main 30 menit rata-ratanya dapat di 111 FPS tanpa cooler. Terlihat ya di menit 20 performanya tuh turun karena kena throttle. Terus suhunya juga nyentuh 44 derajat Celcius di bagian depan ataupun belakang. Makanya performancenya tuh turun, nggak stabil di 120 FPS. Nah, buat penggunaan baterainya, main 30 menit berkurang 11%. Tes kedua, kalau mau grafiknya HD, bisa pakai preset XDR Extreme bre. Yang artinya itu 60 FPS doang mentoknya. Main 1 jam rata-ratanya cukup tinggi di 58 FPS. Yang artinya ini stabil banget ya. Dan buat suhunya lebih adem nih, karena cuma mentok di 60 FPS bre. Sisi depan dan sisi belakang ada di angka 40,5 derajat Celcius. Konsumsi baterai selama main 1 jam pengujian berkurang 14%. Udah pasti lebih irit baterai ya bre, walaupun main 1 jam karena cuma mentok di 60 FPS aja performance-nya. Nah, pengujian ketiga di PUBG Mobile, kalau misalkan kalian maksa mau main di 120 FPS tapi pengen stabil juga, ya kalian harus modal beli cooler tambahan. Main 30 menit lebih di grafik smooth frame rate ultra extreme, rata-rata performanya hampir stabil di 116 FPS bre. Dan karena pakai cooling, suhunya tuh bisa diturunin sampai 39,5 derajat Celcius di bagian depan ataupun di bagian belakang. Jadi ya nggak ada salahnya sih modal cooling paling 200.000, mungkin ada yang 100 ribuan juga biar main game makin aman gitu loh. Oke, sekarang kita masuk game ketiga. Ada Car X Street. Ini game yang cukup berat, masuknya game AAA lah. Kita tes di preset 5 yang bisa dibilang preset very high bre. Rata-rata FPS-nya sekitar 36,4 FPS dengan minimum di 22 FPS. Konsumsi dayanya selama 30 menit permainan berkurang 10%. Dan buat suhu sisi layar ada di 42 derajat Celcius, sedangkan di sisi backdoor lebih hangat lagi di 42,8 derajat Celcius. Ya, emang gamenya agak aneh sih ya. Dan 3 game terakhir ada game MMORPG. Mulai dari Genshin Impact yang kita mainkan di preset high, performanya cukup stabil di 57,7 FPS dengan drop FPS yang nggak terlalu dalam ya. Main Genshin Impact 30 menit, baterai tuh berkurang 11%. Dan suhu di sisi layar ada di 42,2 derajat Celcius, sedangkan di sisi backdoornya cukup hangat bre, hampir 44 derajat Celcius nih ya. Lanjut game kelima ada Wuthering Wave nih. Di game ini defaultnya dapat preset medium, itu pun dengan performa yang sangat jelas ngos-ngosannya. Rata-rata FPS-nya cuma dapat 33 FPS dengan suhu yang agak hangat dari game-game lain bre. Bagian depan tembus 43,4 derajat Celcius dan bagian belakang di 43 derajat Celcius. Buat konsumsi baterainya sama aja dengan Genshin Impact, main setengah jam berkurang 11%. Game terakhir ada game ZZZ ya. Di sini kita masih bisa main pakai preset high. Performa yang didapat juga masih lumayan dengan rata-rata 52 FPS. Konsumsi baterai dan suhu permukaannya masih mirip-mirip sama game MMORPG lainnya. Main 30 menit baterai berkurang 10% dan buat suhu layar menyentuh 43
derajat Celcius dengan sisi backdoornya tembus 44 derajat Celcius, bre. Oke, sekarang kita lanjut bahas kameranya yang udah naik kelas nih. Dari main kameranya dulu dah. Memang ya, secara megapiksel agak berkurang. Di X6 Pro beresolusi 64 megapiksel, sedangkan di X7 Pro jadi 50 megapiksel. Tapi sensor yang dipakai udah improve, bre. Dari yang awalnya pakai OmniVision OV64B, sekarang jadi Sony IMX882. Bukanya juga jadi lebih lebar di f1.5 dari yang tadinya di f1.7. Berarti secara teknis buat foto low light bakal lebih bagus penangkapan cahayanya, bre. Dan dengan modul kamera yang cuma ada 2, bikin Poco X7 Pro ini nggak ada kamera gimmicknya. Dan buat lensa selfie-nya ada peningkatan ya, yang tadinya 16 megapiksel sekarang jadi 20 megapiksel. Buat kualitas fotonya, kita lihat perbedaan foto pakai ultrawide sama main kameranya di kondisi low light kadang beda banget warnanya ya. Terus detailnya juga pasti beda ya, karena lagi-lagi ultrawide-nya cuma 8 megapiksel. Terus buat foto portrait kadang miss blur kayak gini, bre. Harusnya di bagian ini tuh nggak ngeblur. Tapi kalau dibandingin sama Redmi Note 14 Pro 5G yang jualan kamera, justru hasil di Poco X7 Pro lebih baik ya dari segi dynamic range-nya. Kadang warnanya terlalu over di Redmi yang bikin hasil fotonya di Poco lebih natural di kondisi cahaya yang bagus, bre. Ini kemungkinan ada andil besarnya juga di bagian sensor yang dipakai. Buat foto selfie, separasi skin tone muka jelas ya, mana yang buluk, mana yang bening gitu. Ini untuk pengetesan kamera depannya untuk kualitas tertinggi yaitu Full HD 30 fps. Untuk warna langitnya tadi kita coba bagus, apakah dia tergantung angel? Nah, cukup bagus, birunya kelihatan, nggak begitu putih. Untuk warnanya juga warna daunnya, hijaunya, dan cukup stabil ya. Sangat cocok untuk ngevlog. Kita coba lari kecil. Gimana menurut kalian, guys? Ini adalah pengetesan kamera belakang kualitas tertingginya yaitu 4K 60 fps. Untuk pergerakannya sih kita suka ya, karena smooth gitu, nggak terlalu bergetar. Dan untuk warnanya juga cukup bagus. Apalagi untuk warna langitnya, coba kalian perhatikan. Tuh, nggak begitu putih, dan dimensinya bagus, dan sangat stabil. Dan ini kalau steady shot-nya aktif, kita bakal coba jalan santai dulu. Kita bakal coba lari dikit. Dan ini kita bakal lari kencang. Gimana menurut kalian, guys? Steady shot-nya aktif di Full HD 30 fps. Ini kita lihat motion trackingnya. Kita lari ke sana. Jadi fokusnya ngikut objeknya ya. Tuh. Capek ternyata. Ya balik lagi bre, fokus utama dari Poco X7 Pro adalah performa. Dan gak bisa dibilang jelek juga buat kualitas kameranya. Kalau buat hasil perekaman videonya gimana nih? Di kamera belakang bisa record video sampai 4K 60 fps. Tapi cuma bisa di lensa utamanya doang. Kalau lensa ultrawide-nya mentok di 1080p 30 fps aja bre. Terus ada mode director. Ini tuh semacam mode pro video gitu bre. Terus ada mode slow motion yang bisa ngerekam di 1080p 960 fps. Gokil ya. Biasanya cuma di 240 fps doang loh. Nah yang jadi kelemahan Poco X7 Pro ini ada di bagian kamera selfie-nya yang cuma bisa rekam video 1080p 30 fps doang. Gak bisa di 60 fps. Mungkin kedepannya bisa kali ya dikasih update 60 fps bro. Dan terakhir mungkin kita bakal bahas beberapa fitur yang kelewat ya. Mungkin dimulai dari OS-nya ya kan. Poco X7 Pro udah pakai Android versi 15. Terus udah pakai HyperOS 2.1. Poco sih ngejanjiin bakal kasih 3 kali update Android bre. Dan 4 tahun update security patch. Buat HyperOS 2.1 ini jujur aku suka ya kan. Dari mulai UI-nya, terus lebih smooth juga animasinya. Dan widgetnya juga lebih interaktif bre. Widgetnya tuh lucu-lucu loh. Beda sama HyperOS 1, masih flat gitu aja widgetnya. Aku sih berharap ya, Redmi Note 14 Pro 5G cepet-cepet dapet update HyperOS 2 dah. Terus di HyperOS 2 di bagian lock screen-nya juga lebih lengkap ya. Pilihan wallpaper-nya, opsinya juga lebih banyak. Jadi ya nggak bikin bosen lah. Kalau buat iklannya mah ya pasti ada sih ya. Kadang muncul gitu aja tuh iklan. Terus fitur AI-nya udah makin banyak nih. Kayak AI Enhance buat mempertajam
mempertajam foto jadul biar makin HD gitu ya kan. Ada AI Expand buat memperluas foto. AI Eraser-nya udah yang versi Pro, bisa ngapus objek satu persatu. Tapi ya masih belum sempurna, bre. Terus ada AI Remove Reflection ya. Kalau misalkan ada refleksi pas lagi foto di kaca, ya bisa dihapus nih. Terus terakhir ada AI Sky yang bikin langit jadi makin beragam lagi. Fitur-fitur sisanya mungkin ada fingerprint di layar, terus ada IR Blaster, ada NFC pastinya. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Bluetooth-nya udah versi 5.4 yang support audio codec aptX HD. Cuma sayangnya untuk USB Type-C-nya masih versi 2.0, bre. Dan kira-kira itu dia untuk ulasan atau review lengkap dari kami mengenai Poco X7 Pro atau Poco X7 Pro. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Poco X7 Pro ini sulit untuk tidak direkomendasikan. Lagi-lagi karena memang performanya yang buas, desainnya yang minimalis, dan kameranya sekarang ada improvement, bre. Tapi di luar dari kelebihan yang tadi udah kita sebutin, tetap ada kekurangannya. Tapi kekurangannya menurutku minor-minor banget sih. Kayak misalkan kamera selfie-nya cuma bisa rekam video 1080p 30 fps. Kayaknya itu aja sih ya. Sisanya sih kayaknya aman ya, Pak. Udahlah, aku langsung auto rekomen nih HP. Harganya 4 jutaan loh. Langsung aja belinya, link ada di deskripsi video ini. Jadi itu aja lah ya, udah kepanjangan nih video. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi, bre. Salvi yang selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.